Oke, siap. Nggak bisa screen share. Sebentar. Allow partisipan saja, bro. Udah. Bisa, Bu? Oke. Udah kelihatan? Loh. Belum masuk. Oke, udah. Siap. Cakep. Ya, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Ya, pada kesempatan ini, perkenalkan saya Mario Agustian Nasut. Di bagian juga jadi partner di Marfi Reseller Indonesia juga. Kebetulan malam ini jadi salah satu masuk lah ibaratnya di Marfi Reseller Indonesia. Kita perkenalan dulu ya mengenai Marfi Reseller Indonesia. Nah, Marfi Reseller Indonesia ini berdiri bulan lalu ya, kurang lebih ya. Bulan lalu kita melihat kita semua punya network, kita semua punya produk dan jasa yang bisa kita salurkan bersama, tapi kita nggak mau repot nih, jadinya kita masuknya hanya barang-barang digital karena melihat pandemi ini untuk barang-barang yang fisikal masih kita belum mau masuk ke sana. Maka dari itu, visi dari Marfi Indonesia sendiri itu membuka peluang usaha dan meningkatkan tarif hidup masyarakat dengan cara digital. Sesederhana itu, teman-teman. Jadi, kita tadi punya peluang usaha, kita sharing juga untuk teman-teman untuk buka peluang usaha juga, dan ujungnya pastinya meningkatkan taraf hidup masyarakat lagi-lagi dengan cara digital. Lanjut, misinya sedikit lemot nih. Nge-freeze. Oke, welcome. Sebentar gue baca contekannya aja deh. Nggak apa, ini ada welcome yang udah datang juga. Freeze laptopnya pemirsa. Halo, masuk suara saya? Suara masuk, Bro. Oke. Ada timur apa, Bro? Iya deh. Nah, misi membuka peluang usaha, jadi dari tujuannya tadi visi itu ya kita lagi-lagi kita cari pemasok yang bisa sama-sama kita bisa benefit bareng. Terus juga yang kedua kita juga turut serta mengedukasi dan melatih calon pemimpin. Dan di Marfi sendiri kita kenal nanti ada skemanya leader untuk masing-masing. Oke, benefitnya sudah barang pasti income, terus juga mentoring di beberapa kelas kami. Kemarin juga kita pas gratis dari Pak Haryanto Kandani, terus network, kurang lebih sekarang total kita ada 200-an, berbagi di kelas-kelas berdasarkan pemasok
dan juga yang grup utama. Terus juga kita udah nyiapin apresiasi dan award. Kita nanti skemanya juga selain yang insentif persing, kita juga nanti ada insentif dan apresiasi dan award masing-masing bulan yang bisa mencapai targetnya masing-masing. Kurang lebih itu dari Marvi. Ada yang mau ditambahkan, Pak Ruby ataupun Bu Elvi? Mungkin Bu Elvi dulu, silakan. Alright, halo semuanya, selamat malam. Ini ada beberapa teman ya, saya sapa dulu. Ada Bu Asdianawati, ada Pak Morawandi, kemudian ada Pak Oki, ada Bu Ahadia, Bro Luki, ada Bu Rasmi, dan Pak Zaki. Oke. Welcome to Marvi Reseller. Jadi seperti tadi kita juga sudah diperkenalkan apa sih Marvi itu kepada teman-teman. By the way, kayaknya kita belum kenalan ini. Saya Elvi Angelina, salah satu founder dari Marvi Reseller Vibes. Kemudian ada rekan saya tadi, ada Bro Mario Agustian Lasut. Dan kemudian juga rekan saya satu lagi, ada Bro Ruby Herman yang hari ini menjadi host. Kebiasaan beliau jadi host ya, udah biasa jadi host TV gitu. Ya, jadi kenapa kita bisa buat Marvi Reseller ini ya karena kita punya network tadi ya, kemudian juga kita bertiga masing-masing punya bisnis sendiri. Saya sendiri adalah seorang pembicara seminar, kemudian saya punya bisnis di bidang kesehatan. Bro Mario adalah salah satu direktur atau CMO untuk beli sejumlah produk dengan modal uang tertentu, mungkin juga saat ini ya kita pikir kita pengennya yang lebih daripada itu. Makanya kita bikin Marvi ini sistemnya sama seperti sistem affiliate, jadi Anda tidak perlu membeli produk dalam jumlah tertentu, apalagi perlu Anda stok lagi, ini nggak perlu stok. Jadi Anda bergabung di Marvi, Anda bisa mendapatkan harga yang lebih murah, sama seperti Anda menjadi seorang reseller, namun sistemnya affiliate. Artinya Anda tidak perlu menyetok barang, Anda tidak perlu membeli sesuatu dalam jumlah tertentu. Beli satu pun langsung dapat diskon, gitu istilahnya. Ya, dan di sini kita juga tadi sudah dijelaskan oleh Bro Mario kalau kita ada appreciation dan award. Jadi appreciation dan award kita ada dalam bentuk reward seperti jalan-jalan ke luar negeri mungkin, atau kita bisa jalan-jalan kemana ya, I don't know, mungkin sekarang yang lagi in itu di Tanjung Lesung ya Bro ya, mungkin kita bisa jalan-jalan ke sana. Iya. Ya, kemudian juga mungkin juga kita ada appreciation sama seperti di per produk kita ada reward tertentu untuk penjualan tertinggi kita bisa mendapatkan reward tertentu. Nah, seperti itu sih lebih kurang. Jadi di sini mungkin untuk teman-teman yang baru saja pertama kali mulai bisnis, yang mungkin sebelumnya jadi pegawai, kemudian nggak pernah kepikiran gimana caranya supaya saya bisa nambah pendapatan. Ya, di sini mudah-mudahan bisa menjadi jawaban bagi Anda. Karena di sini kami akan menyediakan mentoring, kemudian juga produk yang tentunya bukan produk abal-abal, tapi justru produk yang memang kita lihat banyak sekali peminatnya, dan itu juga bisa menghasilkan pendapatan yang oke buat Anda, yang mudah dijual, yang kualitasnya sudah terjamin. Seperti itu. Oke? Nah, kira-kira seperti itu dari saya, dan hari ini kita akan belajar langsung produk. Salah satu produk yang sudah kita sortir, pastinya semua produk yang kita jual di Marvi adalah produk yang sudah kita sortir. Jadi bukan, istilahnya kalau bahasa Medannya bukan kaleng-kaleng gitu ya. Oke, itu sekian dari saya. Mungkin Bro Ruby mau nambahin? Yes, oke, thank you Sis Elvi. Jadi apa sih yang hari ini kita akan jual ya? Jadi sih mungkin saya sekilas dulu saya akan share. Jadi kita akan ini sharing tentang aplikasi Finansialku. Nah, Finansialku apa sih? Finansialku adalah salah satu-satunya perusahaan perencana keuangan yang telah memiliki portal edukasi dan juga aplikasi, yes, aplikasi perencana keuangan. Nah, ini buat teman-teman, pasti kan teman-teman nih, banyak nih yang punya mimpi, ya kan? Nah, bagaimana mengatur keuangan? Nggak semua orang bisa mengatur keuangan. Nah, maka itu dibutuhkan aplikasi perencana keuangan. Dan Finansialku.com sendiri sudah banyak membantu klien untuk mengelola keuangannya dari sisi cash flow, kemudian juga financial planning. Nah, jadi
if you fail to plan, ya, you plan to fail. Jadi kalau teman-teman nggak mau gagal, mari melakukan perencanaan. Oke. Nah, untuk lebih detailnya, teman-teman, Finansialku juga di websitenya sudah dikunjungi oleh kurang lebih ada 5 juta di websitenya finansialku.com. Kemudian juga memiliki aplikasi yang sudah di-download kurang lebih hampir 300.000. Ya. Nah, langsung aja CMO-nya dari Finansialku juga yang akan menjelaskan tentang apa itu finansialku.com. Mari kita kasih sambutan, tepuk tangan buat Mario Agustian Lasut. Ya, tadi saya dari sembunyi, tadi kayaknya nggak nyambung ke aplikasi yang mobile, dan khawatir nanti saya kasih lihat yang versi webnya, biar tetap bisa share. Oke, teman-teman semua mungkin bisa sambil download aplikasinya di iOS ataupun di Android, terus juga bisa akses juga di aplikasi.finansialku.com. Jadi kita di 3 platform kita semua, di website, terus juga di mobile phone, di Android pun di iOS kita ada semua. Tapi pada malam ini karena berhalangan, tahu nih tim viewernya ngambek malam ini, tadi saya udah coba bisa, tapi sekarang nggak bisa. Tapi saya bakal share yang versi website-nya dulu. Ya, jadi ini kurang lebih tampilan dari aplikasi Finansialku dashboard. Jadi kita aplikasi Finansialku ini, kita fokusnya itu berdiri dari tahun 2017 itu untuk bantu teman-teman semua melakukan perencanaan keuangan dari segala lapisan masyarakat. Karena yang kita tahu selama ini kalau perencanaan keuangan itu pasti dibilangnya wah hanya untuk orang-orang kaya aja. Padahal menurut kami di Finansialku, perencanaan keuangan untuk bantu teman-teman untuk mencapai tujuan itu adalah hak semua orang. Jadi kita bikin aplikasi. Kenapa bikin aplikasi? Supaya dengan teknologi kita bisa tekan cost lagi. Nah, aplikasi kita berbayar atau premium. Jadi ketika teman-teman load atau unduh di Android, iOS, ataupun sign up di aplikasi Finansialku, teman-teman kita kasih 30 hari free trial. Itu. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman mau upgrade, free trial-nya nggak bakal hilang, tetap bakal nambah dari durasi premiumnya teman-teman. Nah, kita banyak fitur di aplikasi Finansialku, mungkin aku langsung kasih tahu tesnya. Misalkan teman-teman ada pasar, misalkan individu misalkan ibu rumah tangga, ataupun mahasiswa. Pengguna kita juga banyak yang dari mahasiswa, ibu rumah tangga, terus teman-teman kita freelancer. Nah, kalau untuk bisnis gimana Pak Mario? Bisa nggak fitur kita mengakomodasi juga kepentingan bisnis. Nanti kita sambil perjalanan, kita langsung kasih tahu ke teman-teman semua. Nah, pertali ngobrolin cash flow, tadi Bro Ruby kayaknya udah hafal fitur di aplikasi Finansialku. Yang pertama kita ngomongin tentang cash flow atau catatan keuangan. Nah, umumnya kalau teman-teman kan keuangan biasanya di Excel ataupun di kertas. Misalkan teman kita yang usaha itu biasanya di kertas ataupun di Excel. Nah, di aplikasi Finansialku, teman-teman bisa catat nih. Bisa catat masukan, pengeluaran, transfer, sampai transaksi berulang. Jadi teman-teman bisa catat supaya pada akhir bulan biasanya kan gitu, wah duit saya kemana nilainya gitu kan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu dikarenakan memang kurangnya disiplin kita dalam mencatat keuangan. Oleh karena itu, misalkan hari ini saya gajian nih, misalkan gajiannya 5 juta. Terus kita juga lengkapin, teman-teman juga bisa bikin rekening, teman-teman bisa misahin. Kenapa harus dipisahin? Karena kalau bisnis itu duit pribadi sama duit bisnis harus dibedain supaya kita tahu nih.
pos-posnya dan nggak campur aduk. Nanti kita bahas yang bisnis, tapi sekarang kita jalanin dulu yang versi yang keuangan pribadinya. Nah, keuangan pribadi, misalkan ditransfer ke rekening BCA saya. Nah, gajian bulan Agustus. Proses. Oke, udah kecatat. Nanti kita juga bisa catat pengeluarannya. Pengeluaran kita bisa catat. Terus juga nanti pengeluaran, misalkan. Pengeluaran, kita bisa catat juga. Misalkan kita keluar uang. Ini bukan lahan di layar. Bro Mario, sorry ya. Tapi di tempat saya nggak kelihatan. Kesalahan di wifi ini. Bro Mario, Ya. di tempat saya nggak kelihatan. Oh, screen share-nya nggak kelihatan ya? Sebentar. Di saya sih kelihatan. Oke. Di teman-teman gimana yang lain? Apakah teman-teman pada lihat share screen-nya atau di tempat saya doang? Bisa tolong di chat? Saya Teman-teman kelihatan. boleh di chatting. Bu Asdianawati, layar putih. Bisa ya? Hah? Bisa. Oke. Bisa. Siap. Sinyal. Jadi begitu teman-teman. Segampang itu teman-teman bisa mencatat pemasukan. Nah, pengeluaran gimana Mario? Pengeluaran juga bisa dicatat. Pengeluaran bisa dicatat. Pengeluaran, oke. Misalkan 250.000. Nah, ini kategorinya teman-teman bisa cek nih, cek langsung kategorinya apakah dia pajak. Apakah dia pajak, kita urutin nih teman-teman, dari pajak, sedekah, asuransi, cicil utang, anak, pendidikan, tagihan bulanan, belanja rumah tangga, pengeluaran pribadi, kendaraan, kesehatan, liburan, hobi, biaya lainnya. Kita udah kelompok ini, jadi nanti kita ada fitur laporan keuangan, teman-teman tahu nih, yang mana yang pos-pos pengeluaran kita paling banyak, misalkan tagihan bulanan. Oke. Pengeluarannya dari Bang Mario juga, misalkan tagihan WiFi bulan Juli, bulan Agustus. Juli mau udah lewat ya, bulan Agustus. Oke, kita catat lagi. Nah, kita catat lagi. Sebentar, saya sambil nunggu, saya cobain lagi di versi mobile. Nah, selain fungsi transaksi, nanti kita bisa lihat, kita bisa tarik laporan mutasi keluar dan masuk. Jadi kita bisa satu aplikasi untuk catat pengeluaran dan pemasukan langsung. Oke. Masuk lagi, transaksi berhasil disimpan, terus juga kadang kan kita transfer dari rekening kita satu ke rekening kita lain, ataupun tarik tunai. Ini kadang-kadang kita kelupaan nih untuk catat. Misalkan tarik 1 juta, tarik 1 juta, terus dikirim, misalkan tarik tunai, dari mana ke mana. Nah, ini fungsi, kalau di accounting sendiri, ini fungsi rekonsiliasi, teman-teman. Jadi kita nanti bakal ke-track perpindahan uang antar rekening kita ataupun ke dompet. Nah, keterangannya tarik tunai 12 Agustus. Udah ada tanggalnya juga sih, tanggal sama jam kita udah ada juga di situ. Proses, fungsinya apa nanti kita kelihatan di sini. Oke. Nah, itu langsung dicatat semua tuh, tagihan bulanan, gaji, ataupun yang semua transaksi kita input semua di situ.
nanti ketahuan semua nih. Nah, teman-teman bisa tarik potnya, terserah mau bulanan, mau tahunan, bisa ke track semua. Misalkan dari tanggal berapa nih? Kita cek, misal dari tahun lalu. Nah, Oh. bisa sampai 5 tahun, bisa sampai berapa ke belakang juga bisa. Jadi kan dari 1 April dulu deh. 1 April. Oke, misalkan dari 1 Juli sampai ke bulan Agustus, misalkan tanggal 10 deh. Tanggal 10, nah ini nanti kita kasih teman-teman reportnya, bisa kita langsung kasih tampilannya, bisa langsung kita kasih di website ataupun di aplikasi, atau teman-teman mau ekspor ke PDF atau ke Excel. Jadi nanti pilihannya teman-teman bisa atur sendiri. Mau reportnya berupa tampilan di handphone, ataupun di PC, ataupun di laptop, ataupun mau langsung share ke PDF ataupun Excel. Jadi untuk teman-teman yang biasanya di kertas ataupun di Excel, ini teman-teman bisa pilih mau lewat catat lewat mobile ataupun lewat lab ataupun langsung diekspor juga. Jadi nggak usah khawatir lagi kertasnya robek atau kertasnya kena air. Nah ini jelas nih di sini. Dari Agustus sampai sebelum-sebelumnya tuh kelihatan semua di sini. Kita juga labeling yang hijau uang masuk, merah uang keluar, yang biru transfernya. Jadi Ketahuan semua teman-teman. Nah kalau misalkan tadi ya ketahuan semua. Waduh. Kalau kita catat, nah terus misalkan, wah saya biasa pakai Excel, Mas Mario ini gimana? Bisa nggak pakai Excel juga? Jangan khawatir, itu langsung bisa langsung tuh ke download. Kalau di aplikasi muncul, kalau teman-teman install dia punya aplikasi Excel ya, ataupun WPS atau semacamnya, teman-teman bisa gunakan itu untuk ekspor. Kadang-kadang kan perlu ekspor, perlu ada bukti fisik nih, bukti fisiknya silakan teman-teman bisa download, langsung lapinnya berbentuk begini, kurang lebih. Itu PDF juga bisa, teman-teman silakan pilih mau PDF atau Excel. Kita udah kasih opsinya ini. Sebentar. Nah, jadi kalau misalkan individu bisa, bisnis apalagi bisa juga. Jadi dalam satu aplikasi penggunaannya bisa buat bisnis maupun individu. Sambil kita menunggu Excel-nya dibuka, nah, aku mau jelasin lagi. Tadi kan rekening banyak tuh. Kenapa fungsi rekening banyak? Nah, fungsi rekening banyak di sini teman-teman ini memudahkan teman-teman untuk pilah-pilah. Banknya bank apa aja, terus kasnya ada kas aja, terus juga kita lengkapin juga sama akun-akun piutang. Nah, akun piutang ini sering dilupakan, tapi saat pandemi ini jadi vital. Kenapa jadi vital? Karena makin banyak kita melakukan penjualan ataupun minjemin duit ke orang. Tapi kita, ini duitnya udah dibayar belum ya? Tanggal berapa ya minjemnya? Nah, di aplikasi Finansialku kita ada fitur untuk mengakomodir mengenai piutang atau teman-teman diutangin orang lain. Piutang itu adalah misalkan orang lain beli barang kita atau minjem uang kita, nah itu kita catatnya sebagai piutang. Nah, piutang, nah misalkan tambah akun nih, tuh sampai kalau misalkan ini kan akun demo ya, sampai dikasih tahu tuh kalau minus teman-teman, kita kasih tahu saldonya udah habis. Jadi otomatis sistem kita langsung labeling. Kalau misalkan nggak masuk di sistem, saldonya udah habis nih, kok kamu ngurangin terus. Nah, itu juga kita langsung kasih notif di labelnya saldo habis gitu. Ini karena akun demo. Oke. Nah, kita langsung kelihatan semua. Bentar, ini dia sambil ekspor Excel-nya.
Masalahnya bukan di ini ya. Masalahnya. Nah, jadi kayak gini tampilannya. Nah, teman-teman, tadi yang saya bilang bisa tambah akun apa aja, apalagi sih finansialkunya. Nah, finansialku itu bisa tambahin akun lagi. Nah, sambil nunggu itu loading. Nah, ini tampilannya nih, teman-teman. Wow. Yang tadi saya bilang bisa export ke Excel. Jadi dari tanggal, akun, kategorinya, terus keterangannya, nominalnya kita kasih tahu semua, yang merah uang masuk, yang biru tadi ngambil uang atau rekonsiliasi, perpindahan di antar rekening, hijau uang masuk, sampai bottomnya pun kita kasih tahu. Kita kasih tahu nih, total uang masuknya berapa, total uang keluarnya berapa. Gitu. Pak Mario banyak banget investasinya nih Pak Mario. Jadi kelihatan nih. Kelihatan. Enggak, ini demo. Ini adalah akun demo doang. Akun demo doang itu. Kelihatan nih Pak Mario. Luar biasa nih. Nah, ini akun bank, terus akun kas, akun pinjaman, akun kartu kredit, akun piutang. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, bisa lihat dan bikin sendiri. Misalkan teman-teman ada yang ngutangin nih, piutang. Nah, ini teman-teman bisa ini nih. Bisa misalkan di tanggal 12 ini misalkan Ruby ngutang nih. Nah, gue pakai nama lu ya, Bro. Gede ngutangnya jangan kecil. Gue malu kalau kecil lu. 50 juta misalkan. Nah, terus saya transfernya dari bank tadi nih, misalkan si bank BCA tadi. Bank BCA misalkan, terus tangannya Ruby utang buat tender gitu kan, utang buat tender beli tanah. Nah, disimpan. Nah, ketika disimpan, nanti langsung kelihatan. Dan diingetin si Ruby ini ngutang dari tanggal berapa, kelihatan. Nanti sistem kita ngelisting piutang-piutang yang belum settle gitu. Nanti kalau udah settle, teman-teman bisa settle tuh tanda artinya dibayar gitu. Nah, itu bisa teman-teman bisa buat atur supaya piutangnya teman-teman ini bisa tertagih lah ibaratnya, karena kita ada fitur monitor piutang itu sendiri. Oke. Mohon maaf. Sinyalnya ya. Oke. Iya nih sinyalnya. Sinyalnya Pak Mario. Pikir lu mau nagih utang gua lagi. Iya nih. Soalnya tadi 50 juta soalnya. Sebenarnya bukan di website, memang di saya sih bahasanya. Nah, ini jenis-jenis jadi tambah akunnya juga dia ada utang, terus juga ada piutang, terus juga kalau misalkan teman-teman punya kartu kredit, nah sistem kita bisa langsung ingetin juga ke teman-teman semua. Supaya jangan sampai kita punya perencanaan keuangan berantakan karena cash flow-nya berantakan, kita utang nggak tahu berapa jumlah utangnya, terus juga kita punya piutang, kita tahu juga berapa piutangnya. Nah, itu masalah cash flow.
Aduh. Eh, internetnya lagi nggak ngedukung nih jam 8. Sebentar. Nggak apa-apa, seru Pak Bingung Mario. sendiri. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, jadi, nah, juga sudah ngomongin bikin rekening, udah bikin transaksi, terus juga nanti bisa bikin anggaran. Jadi bukan cuma negara yang punya. Sebentar ya. Yes, teman-teman. Jadi yang pasti dengan aplikasi ini bisa memudahkan teman-teman bisa mengatur keuangan. Karena kadang kita suka lupa, ya kan? Nah, kalau catatnya di notes suka hilang. Kalau ini nggak hilang, gitu. Dan juga jadi, apalagi kita bisa bikin anggaran nih. Nanti Pak Mario akan masukkan. Dan juga ini bisa ada hitung pajaknya nih. Wah, kita tunggu. Oke. Ya, teman-teman silakan sementara kita menunggu Pak Mario untuk kembali bersama dengan kita. Jika ada pertanyaan, silakan drop di kolom chat supaya nanti ketika Bu Mario balik bisa menjawab langsung, nanti bisa baca dari kolom chat. Jadi ini adalah aplikasi yang membantu banget, baik kita pribadi aja terbantu, makanya kita tawarin ke teman-teman, karena ini bisa membantu banget dalam pengelolaan keuangan. Banyak sekali orang yang pintar cari duit istilahnya, tapi tidak tahu gimana caranya kelola duit. Nah, ini seakan-akan kita punya auditor di sebelah kita terus. Gitu ya, Bro Ruby ya. Ini udah pemakai nih, si Bro Ruby. Bukan cuma auditor, tapi konsultan. Konsultan, auditor, menteri keuangan ya. Menteri keuangan itu juga semua ya. Oke, udah install aplikasinya dari Asdiana Wati. Yes, thank you Bu Asdiana. Nah, nanti Pak Mario akan jelaskan apa sih bedanya yang free dan juga premium member atau yang berbayar gitu loh. Dan harganya berapa, dan teman-teman juga bisa merekomendasikan, ya kan? Ya, masuk lagi ya, Oke. Pak Ruby. Yes. Ya, ini yang bagian anggaran ini. Nah, bagian anggaran teman-teman bisa edit dari pajak sampai ke bagian bulanannya. Jadi teman-teman bisa edit supaya teman-teman bisa nih, jangan sampai nanti pengeluarannya melebihi dari yang sudah diedit. Jadi misalkan dari premi asuransi 500.000, terus juga nanti cicilan utang, teman-teman bisa edit sendiri di sini. Supaya memang gajinya teman-teman bisa teralokasikan. Nah, bisa teralokasikan, misalkan gajinya 1.500.000, ya teman-teman bisa alokasikan nih untuk apa. Jadi udah clear dari awal bulan, teman-teman udah clear semua. Udah clear semua, masuk semua di sini, jadi teman-teman bisa setting anggarannya semua. Terus udah anggaran sudah. Nah, ini jadi poin penting kalau di masa pandemi kita ada fitur namanya financial health check up. Nah, terus financial health check up ini bisa bantu tahu, ibaratnya kalau teman-teman sekarang tahu namanya health check up, harusnya namanya financial check up. Jadi nanti kita nggak perlu ke rumah sakit, langsung in aja di aplikasi finansialku, teman-teman bisa tahu nih keadaan dompetnya teman-teman sekarang gimana. Lagi sakit kah, apa sudah sehat kan, nanti teman-teman bisa tahu semua.
Bisa gaji, bonus, tunjangan, terus juga bunga, investasi, pendapatan bisnis, misalkan teman-teman juga bisnis 5 juta misalkan. Terus bulanannya, misalkan teman-teman sisi 500.000 untuk investasi atau tabungannya, premi misalkan 500.000. Sudah cukup belum sih selama ini? Sudah ideal belum sih selama ini kalau kita melakukan perhitungan-perhitungannya? Terus misalkan punya kendaraan harga belinya 150 juta, terus cicilan kendaraannya misalkan 2 juta. Terus nanti bisa ditambahkan lagi sudah berapa kali itu biar lebih akurat lagi. Itu. Terus juga ada kartu kredit nggak? Ada ini nggak? Itu diperlukan untuk mengetahui keadaan investasi keuangan teman-teman semua. Terus selama ini sudah punya deposito berapa banyak atau tabungan atau macam-macam nih. Misalkan sudah punya 5 juta, logam mulia punya 10 juta. Terus reksadana sudah punya 5 juta. Nah, dihitung, teman-teman nggak perlu belajar manajemen keuangan, nggak perlu belajar apa-apa. Nah, teman-teman bisa langsung tahu rasio kesehatan keuangannya teman-teman semua. Nah, kurang lebih ini nilai idealnya, nilai Anda. Nah, jadi kayak teman dapat hasil dari lab, tapi di dalam aplikasi aja. Gitu. Wow, mantep nih. Rasio. 2,94, rasio yang tahu. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, atau gimana supaya rasio saya lebih baik dari ini, teman-teman bisa tanyakan hasilnya ke perencanaan keuangan kami yang ada di dalam aplikasi juga. Jadi lab-nya ada di dalam situ, pembacaan hasilnya juga ada di dalam situ. Jadi dalam satu aplikasi, teman-teman bisa tahu nih apa yang harus teman-teman lakukan. Silakan nanti tanya Certified Financial Planner di Finansialku, teman-teman bisa langsung tanya di sini. Sistemnya live chat dari jam 9 sampai jam 5. Kalau misalkan teman-teman Mbak Widya online, dia bisa langsung bisa jawab, dan nanti lampirkan aja tadi file dari hasil tadi Hasil analisanya. Iya, betul. Jadi bisa langsung di dalam aplikasi Finansialku. Transaksi, terus rekeningku, sudah. Nah, ini fitur berikutnya lagi. Jadi salah satu fitur unggulan juga di aplikasi Finansialku yaitu rencana keuangan. Karena kita aplikasi perencanaan keuangan, kita punya banyak macam-macam rencana keuangan yang sesuai sama kebutuhannya teman-teman semua. Jadi tahu perhitungannya, actionnya gimana, jumlah number sih juga tahu berapa yang harus teman-teman kejar setiap bulannya. Jadi kita udah kasih tahu semua. Misalkan nih, properti, misalkan dana membeli rumah, Wah, sampai mau beli rumah aja bisa ya Pak Mario ya? ngitungnya Pak. Oh, ngitungnya. Intaro, misalkan DP-nya 30%, dan yang telah tersedia, misalkan saya baru ada uang 200 juta. Harga rumah saat ini 1M. Terus berapa lama lagi, misalkan 11 bulan lagi mau beli rumahnya, kenaikan harga rumah, teman-teman bisa adjust kira-kira berapa ya, Bro Ruby, kenaikan harga rumah? Kenaikan rumah, ya kita average 5-10%. Let's say 10 ya. Yearly. Bunga KPR misalkan di 13% ya. Terus periode peminjaman misalkan 15 tahun. Terus dihitung. Nah, langsung teman-teman langsung tahu nih. Nah, ini teman-teman kalau mau beli rumah, DP kan pasti perlu disiapin. Nah,
kita bisa pelajari gitu loh. Dari DP, kemudian juga dari angsuran bulanannya, cicilan KPR-nya. Nah, di sini juga ada ketahuan kenaikan harga rumah, target investasi, ya kan, dan jumlah utangnya bisa ketahuan berapa dan cicilannya berapa, dan ya kita lihat asumsi bunga KPR di sini juga bisa ada, dan kurang lebih perencanaannya sih gitu. Apalagi di sini kayak teman-teman bisa tahu nih gaji berapa ya. Untuk di-approve. Yes, silakan. Gitu. Jadi bisa tahu semua, dan teman-teman bisa cetak atau scan perhitungan ini supaya apa, kita tempel nih di pintu kayak di mana. Kalau misalkan disimpan, progresnya langsung jadi kayak game. Nah, ini langsung kasih tahu mau melihat rekomendasi investasi nggak yang sesuai rencana keuangan. Kalau mau nanti langsung disimpan, kalau yes, kita langsung kasih alternatif produk-produk keuangan yang sudah terdaftar di OJK dan sudah kerjasama sama Finansialku. Kita ada Bareksa, terus juga untuk asuransinya atau Silin, terus danain untuk peer-to-peer lending dan tanam duit untuk sadananya. Langsung beli di sini. Teman-teman silakan pilih juga, bisa. Untuk memulai kejar dananya tadi tuh, berapa juta sebulan. Nah, nanti progres ini bisa di-fund, teman-teman bisa kejar, dan kita kasih tahu tujuannya berapa lama, harus dikejar berapa lama. Nah, itu udah rencanangan. Kalau misalkan teman-teman juga misalkan mau catat asetnya juga bisa di sini. Jadi kalau untuk bisnismen pun teman-teman untuk laporan pajak, jangan nanti nunggu laporan pajak dulu baru catat gitu ya ibaratnya ya. Nah, teman-teman bisa catat langsung nih, misalkan catat tanah, catat rumah, catat mesin, catat kendaraan, teman-teman tahu asetnya teman-teman udah berapa banyak sampai sekarang. Terus laporan keuangan juga kita kasih provide untuk user kita semua. Jadi bisa provide pendapatan versus pengeluaran, terus juga grafik total pendapatan, itu kelihatan semua nih di sini teman-teman. Gitu. Jadi dalam satu aplikasi teman-teman juga dapat laporan keuangannya. Nah, nanti tinggal teman-teman pilih aja. Mau bulan Agustus, mau ditarik ke bulan Juli, atau perbandingannya even per hari juga bisa langsung kelihatan. Nah, kurang lebih itu sih aplikasi Finansialku. Terus juga di aplikasinya Finansialku ini selain banyak fitur yang membantu perencanaan keuangan teman-teman, kita juga langsung kasih konten eksklusif yang hanya ada di aplikasi Finansialku. Yang pertama podcast, yang kedua juga ada video mengenai perencanaan keuangan di dalam aplikasi Finansialku. Ada podcast, terus juga produk keuangan, video playlist ada, promo-promo kita juga ada, terus juga kita ada kelas online juga, teman-teman bisa akses juga. Terus fitur donasi juga, kita kerjasama sama Beribaik. Oke, kurang lebih itu semua fitur aplikasi Finansialku. Teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh ya, saya lupa, misalkan mau upgrade ya, jadi sistem referral di Finansialku itu kurang lebih begini, teman-teman. Misalkan 350.000 setahun, nanti setiap teman-teman yang berminat untuk menjadi reseller ataupun affiliate di Marvi Indonesia, teman-teman bisa langsung kita kasih kode voucher atau kode promo yang nanti yang hanya dibunyikan Unicode ini saran cuma satu. Jadi yang lain bisa sama gitu. Jadi misalkan kode promo saya itu di Indosat. Salah. Starter. Nah, selamat Anda mendapatkan diskon 35.000. Jadi teman-teman semua nanti satu orang dapat satu promo yang akan digunakan untuk kita kasih diskon ke penggunanya. Yang penggunanya yang bayar 350.000 itu bayarnya hanya 315.000. Jadi kalau kita pros lagi, nah
langsung kepotong otomatis 150.000, 315.000, jadi bayar 315.000. Kalau mereka misalkan bisa sukses pembayaran sampai selesai, teman-teman nanti bisa mendapatkan komisi yaitu sebesar 35.000 juga gitu. Jadi untuk setiap orang yang kita kasih promo, orang itu akan mendapat 35.000 dan teman langsung dapat 35.000 juga. Jadi nanti setelah dia pakai ATM, kartu kredit, QR atau Aku Laku, teman-teman bisa langsung, bisa pakai GoPay juga. Itu kurang lebih yang aku bisa share. User bakal dapat 35.000, teman-teman juga dapat 35.000 dalam komisi yang akan dibayar tiap tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kita akan kumpulkan semua, nanti kita kasih report ke manajemen Marvi, kita kasih listingnya, si A dapat berapa, si B dapat berapa omsetnya, nanti kita report setiap sebulan sekali dan eranya tanggal 15 bulan berikutnya. Kurang begitu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Bro Mario, tadi ada pertanyaan dari Bu Asdianawati di kolom chat. Udah install aplikasinya, kalau berbayar nanti berapa ya? Oh, sudah terjawab ya, 350.000 tadi. Ya, 350.000 setahun. Kalau kayak kode promo, nanti teman-teman juga bisa buat keperluan pribadi. Yang harusnya bayar 350.000, teman-teman dapat promo 35.000, dapat juga 35.000. Jadi ikutan margi udah otomatis untung 70.000. Kalau mau pakai penggunaan pribadi, jadi 35.000 usernya, 35.000 buat si resellernya atau affiliate-nya. Gitu. Yes. Silakan teman-teman, apabila ada pertanyaan, silakan bisa di kolom chat atau raise hand supaya kita bisa buka mic-nya. Jadi aplikasi Financialfo ini benar-benar keren banget. Bahkan kita kalau mau istilahnya butuh konsultasi dengan perencana keuangan juga tersedia gitu ya. Dan kita bahkan boleh pilih rencana keuangannya siapa. Gitu. Ini ada chat dari Bu Asdianawati, keren. Aplikasinya fiturnya lengkap. Yes, it is. Ya, dan kita yes. Silakan Bu Alfi. Apalagi untuk teman-teman yang bergabung di Marvi, tadi sudah disampaikan oleh Bro Mario bahwa jadi istilahnya adalah kita mendapatkan 70.000, jadi bagi dua, 35.000-nya didapatkan oleh reseller dan 35.000-nya berupa kode voucher yang kita bagikan untuk si pembeli. Ya sebenarnya 35.000 itu kita bisa juga kan ya tidak bagikan kepada si pembeli, bisa begitu ya Bro Mario ya? Nah ini ada pertanyaan lagi Bu Asdianawati, jadi 350 itu udah termasuk konsultasinya Bu. Ya konsultasi Ibu termasuk fitur-fitur kita, jadi Ibu mau konsul lagi nggak usah bayar lagi. Wow. Jadi udah termasuk. Jadi memang visi kita itu ya perencanaan keuangan katanya untuk orang tajir aja ibaratnya gitu kan, orang yang banyak duit dengan 350.000 atau seharinya kurang dari 1.000 perak. Teman-teman semua mendapatkan fitur perencanaan keuangan, termasuk juga di dalamnya seperti Halodoc benar operasinya. Kalau Halodoc kan bayar lagi buat tanya dokter. Kalau kita nggak usah Bu, cukup bayar 350.000, udah termasuk semua. Gitu. Wow, keren banget. Nanti saya kasih bonus konsultasi properti. Iya. Wes. Iya, kurang lebih itu sih. Jadi bahasanya teman silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi. Halo. Ya, Bu. Langsung aja deh. Silakan Bu, apa Bu? Silakan Bu Asdiana. Sorry, tapi nggak pakai video nggak apa-apa ya, Nggak soalnya apa-apa. lagi. Saya juga nggak pakai video Bu. Gini, aduh, saya udah download tadi ininya aplikasinya gitu ya. Keren sih ininya, fitur-fitur di dalamnya. Belum sempat coba aja masukin rekening segala macam. Nah, maksud saya, kalau saya kan awam tentang
keuangan ini gitu loh, finansial. Sebenarnya tadinya mau masuk grup ini juga agak ragu nih, aduh ini kayaknya pasti ribet nih ngomong-ngomong masalah finansial gitu kan, gitu. Tapi saya coba aja gabung. Nah, ternyata memang menarik sih gitu. Nah, maksudnya karena saya ini awam dengan masalah finansial gitu kan. Nah ini tantangannya gimana kita menawarkan ke orang gitu, Mas Fahri. Oke. Sebenarnya kalau untuk menawarkan ke orang, misalkan ibu ada beberapa pertanyaan ataupun apa, sebenarnya kita punya konten udah banyak Bu di YouTube yang berupa video atau tutorial juga banyak banget. Kita ada YouTube channel Finansialku. Kita bisa lengkapin ibu semua pakai toolkitnya. Cuma kalau memang misalkan ibu mau menawarkan kesulitan, nanti saya bantu sih buat menjelaskan fitur-fiturnya. Karena mungkin karena sang kebanyakan fiturnya, ini juga orang juga bingung gitu loh. Gitu. Bisa Bu, nanti tinggal ngobrol ke saya, Pak Mario. Jadi sebenarnya fitur kita bisa jemput Bu. Ini gini, kalau ibu rumah tangga itu paling seneng dia nyatet-nyatet, terus anggaran tuh kalau konsep ibu saya tuh dimasukin di amplop kalau dulu tuh. Ya amplop gitu kan. Nah, kalau sekarang by system, kita by system, nanti pengeluarannya itu nanti alert Bu. Jadi sisa angnya kelihatan. Tadi kalau ibu perhatiin yang sebelah kanan, udah habis atau masih ada saldonya. Jadi aplikasi bisa bantu untuk ibu rumah tangga sampai segitunya. Atau misalkan nih, kadang-kadang kan suami si budget buat keluar dinas gitu kan, dinas butuh ongkos, butuh apa. Nah, pertanggungjawabannya bisa nih Bu di dalam aplikasi. Pertanggungjawabannya si suami itu beli apa, nanti bisa catat, nanti pulang ke rumah tinggal kasih irisnya aja ke ibu, struk. Itu kalau mau ngincernya ibu rumah tangga. Gitu. Kalau mau ngincernya mahasiswa atau tadi ibu rumah tangga tadi kan mau beli rumah, tadi saya kasih tahu nih rencana keuangan untuk beli rumah. Pasangannya nanti hitungannya di-share tuh. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email, bisa lewat Telegram, bisa share juga perhitungannya. Misalkan ada pasangan yang baru atau apa mau beli rumah, Bu, ini bisa aplikasi Finansialku bisa ngitung buat cara beli lo. Masuk juga di situ. Terus juga misalkan bisnismen itu aplikasi yang sederhana tapi bisa bikin laporan kan buat bisnisnya. Nah itu bisa pakai aplikasi Finansialku tadi. Saya kasih lihat versus pengeluaran versus pendapatan, aset, utang, semuanya ada di dalam aplikasi Finansialku. Plus konsulnya juga ada di dalam aplikasi Finansialku. Dan kalau tadi lihat juga, kalau ada pertanyaan, sebenarnya begini Bu, aku kasih lihat ya. Kita kasih lihat lagi. Nah, di sini itu kita ada support. Jadi apabila baik ini di web maupun di aplikasi ya, ada support yang sewaktu-waktu siap buat jawab semua pertanyaan user kita. Jadi kalau mau tanya, silakan diarahkan ke support aja Bu. Nanti mereka yang jawabin. Gitu. Misalkan ini kita udah ada ready mengenai tagihan, mengenai support, kita udah ready semua nih, ada 4 orang, kita bikin standby supaya kalau usernya kurang paham, fiturnya kurang paham, terus misalkan cara buat rekening kurang paham atau apa, langsung tanya aja nih. Langsung tanya aja. Misalkan dia mau screenshot atau apa, bisa tanya semua di sini. Gitu kurang lebih Bu. Nah, yang mungkin orang tuh sering banyak bertanya tuh gimana kerahasiaan datanya. Nah, Finansialku sudah memenuhi standar ISO 27001 karena kita sudah terdaftar di JK. Jadi satu-satunya perusahaan perencanaan keuangan yang terdaftar di JK dan sudah lulus 27001 yaitu Finansialku. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut buat input sampai kita mau hasilnya ibu tadi aja, kita mesti tuh tolong dilampirin dong karena kita nggak bisa lihat inputnya si user kita. Gitu. Apakah menjawab, Bu? Yes. Kalau yang supportnya itu tadi itu apa namanya dia ininya
jam kerja atau ini ya, full Ya, jam 8 sampai jam 5. Okay. Cuma kalau misalkan mereka lagi nggak sibuk, itu sistemnya tiket, Bu. Sistemnya tiket pasti masuk ke emailnya mereka, harus dijawab. Kita juga ada sistem buat mantau siapa yang nggak jawab, siapa ini. Kita liatin sih. Itu karena user kita sampai saat ini 980.000 lebih, ya memang sedikit memakan waktu sih kalau untuk menjawab masalah-masalah teknis. Cuma kalau memang Ibu, misalkan ada user yang bertanya, mau nunggu, bisa langsung WhatsApp saya aja, Bu. Saya kurang lebih itu. Oke. Thank you, Mas Mario. Sama, Ibu. Yes. Terima kasih Bu Asdianawati. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman yang ingin bertanya. Vi, mau nanya nggak, Vi? Jadi Bro Mario, artinya ini marketing kits-nya sudah ready ya? Sudah lengkap sekali? Sudah ready. Tinggal nanti kebutuhannya, kalau saran dariku, biasanya kalau aku close on one itu, siapa yang mau dituju? Misalkan dia freelancer, kita ada konten buat kasih tahu aplikasi ini, fungsinya apa sih buat freelancer. Terus yang businessman, kita ada konten juga video jelasin aplikasi finansialku untuk businessman. Ibu rumah tangga juga udah kasih tahu ibu rumah tangga gimana kita cara ngomongnya atau apa. Cukup aja sih, di dalam aplikasi finansialku juga sebenarnya kita udah siapin playlistnya. Jadi aku bisa share lagi ya. Boleh share lagi. Jadi sebenarnya jualan di finalku kayaknya tugasnya cuma ngingetin aja pakai kode promonya teman-teman. Kode promonya aja, tugasnya itu aja sih. Soalnya nanti yang ditakutkan once dia upgrade nggak pakai kode promo teman-teman, nggak kecatat namanya teman. Karena kita udah sistemize semua, nggak pakai manual. Once teman-teman pakai kode promonya, nanti bisa langsung akses ke aplikasi finansialku gitu. Nah, di sini kita ada video. Nah, video ini kalau teman-teman lihat semua, itu playlist. Nah, ini selamat datang di aplikasi finansialku. Jadi yang nyambut tuh bukan saya, CEO-nya langsung. Melvin Mumpuni, dia langsung bikin video supaya apa? Jadi orang perkali pakai aplikasi finansialku nggak bingung, cukup di play aja. Cukup di play, dia langsung jelasin A sampai Z mengenai aplikasi finansialku dan disambungin dengan tujuan keuangan masing-masing. Cara kita membantu kalian, kenapa aplikasi finansialku, kita udah jelasin semua sih di playlistnya. Terus step by step penggunaan aplikasi finansialku juga kita udah tahu di dashboardnya. Aku kasih tahu lagi ya. Ya, jadi kita udah kita udah kasih tahu juga nih, mulai dari ini. Jadi kita udah kasih tahu nih, satu checklistnya udah ada nih. Jadi kalau misalkan usernya mau tahu nih aplikasi finansialku step by step-nya gimana, kita udah kasih tahu nih. 1, 2, 3, nanti kita sampai ke terakhir, kalau sudah dilakukan udah centang hijau tuh. Udah ada kita udah kasih financial check up pertama, terus kedua dana darurat, ketiga tentang amanah asuransi, keempat buat tujuan keuangan, 5 investasi. Jadi alur penggunaan aplikasi finansialku juga kita udah kasih tahu juga di sini. Itu kurang lebih.
Oke, Bro Mario. Jadi kalau misalnya Bu Asdianawati dia mau jualan ke temannya gitu, apa yang mesti dia lakukan pertama kalinya? Ya pertama kali ya dikasih tahu ini ada aplikasi finansialku memang untuk bantu mencatat, buat anggaran, terus juga bisa buat laporan keuangan. Nah tergantung, saya lagi-lagi sih kalau mau jual, saya harus tahu dulu di target marketnya. Kalau misalkan ibu-ibu, ya saya kebanyakan ngomong gini, Ibu belanja ini itu, enggak rekapannya per bulan habis berapa gitu kan. Oh iya benar juga ya, pantesan hilang nih duit saya 500.000, dikiranya diilep tuyul ataupun dilep orang lain atau gimana, saya lupa. Nah oleh karena itu Bu, bisa pakai aplikasi finansialku buat catat keuangannya lebih bagus, lebih lagi. Tadi saya udah sempat ngomongin tentang kalau misalkan suaminya dikasih namanya budget buat harian, nah itu pertanggungjawabannya juga bisa dicatat di situ juga. Terus juga misalkan freelancer, teman-teman freelancer, dia kan pendapatannya kan naik turun kalau freelancer. Karena naik turun, dia mesti tahu nih rata-rata pemasukan dan pengeluaran tiap bulan berapa. Pakai aplikasi finansialku, catat juga di aplikasi finansialku. Terus kita juga punya fungsi anggaran supaya apa? Supaya kontrol, biar pengeluaran kita nggak over budget. Kurang lebih sih itu sih Bu, untuk permulaannya. Plus di dalamnya, kita udah kasih tanya jawab perencanaan keuangan, dan kita sebenarnya kasih trial 30 hari. Jadi siapapun yang download aplikasi finansialku, silakan cobain aplikasi finansialku sampai dia puas selama 1 bulan. Selanjutnya kita freeze semua fitur premiumnya, mau nggak mau dia harus bayar. Jadi emang kita udah desain aplikasi finansialku, kita kasih experience 30 hari. Kalau mereka puas, beli. Kalau nggak puas, ya udah silakan uninstall atau diisi. Jadi gitu, emang kita udah desain dan emang kita udah bikin sih juga, emang kita udah siap untuk affiliate marketing juga. Karena kita udah pakai kode promo tadi sih. Gitu. Oke. Jadi apakah tadi kan kita selain daripada apps kan kita ada yang versi web ya? Apakah yang versi web itu juga berbayar? Sama. Jadi kalau teman-teman bayar 350.000 itu bisa akses di HP, di tablet, di website. Oke. Satu account ya. Gitu. Dan ada fitur yang baru kita keluarkan, itu ada live event di dalam aplikasi finansialku yang setiap malam kita undang narasumber-narasumber supaya bisa nonton. Wow. Oke. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi, silakan. Jadi ini di sini ada kode referral. Itu maksudnya apa tuh Mas Mario? Kode referral itu di bagian referralnya Bu ya. Kode referral itu sebenarnya kita untuk pengembangan nanti ke depannya. Kalau masih sudah stem, kita yang udah affiliate yang kode referral juga. Selain ada pro tadi. Gitu. Itu kita sambungin, itu misalkan kita kayak sama Marfi, tim Marfi juga bisa tracking situ juga. Cuma sih dalam tahap pengembangan Bu. Gitu. Halo? Halo? Ya. Yes. Suaranya kayak putus-putus gitu. Ya, Bu. Jadi kode referral itu sebenarnya berbeda sama kode apa namanya? Aplikasi. Kalau kode promo yang buat beli aplikasi yang tadi saya kasih unjuk, nanti kasih kode promo masuk di situ, nanti langsung motong. Kalau yang kode ref itu sebenarnya untuk tahap pengembangan affiliate marketing dari finansialku sih, Bu. Kita belum launch, kita lagi nanti Miss Marfi sudah sistem bisa integrate, kita bisa pakai itu lebih sih lagi. Masih sekarang lagi ngembangin website ini, nanti ada user website, nanti masing member fee kita bisa fasilitas. Saya nggak repot-repot lagi buat ngambil kode, sumber dari situ semua. Dalam tahap pengembangan sih Bu. Yang kode referral tadi, kalau misalkan teman di sini serius mau membantu finansialku, nanti kita ada form yang teman-teman bisa isi. Setelah teman isi, nanti kita kasih kode referral
teman-teman sendiri, kode promo teman-teman sendiri. Jadi untuk nanti mengkomunikasikan ke user buat dapat pengen segala macam gitu. Bu Asdiana. Oke. Oke, ini dari Bu Asdianawati katanya suara kurang jelas untuk kode afiliasi. Benar, untuk kode afiliasi atau kode reseller. Dan asiknya adalah kalau mereka membeli tanpa pasang kode afiliasi, maka tidak dapat diskon ya, Bro Mario ya? Betul, jadi normal harganya itu 50.000 bahasanya gitu. Jadi kita kalau asik gitu kan. Jadi kita orang pada cari-cariin kode referralnya gimana. Betul. Jadi kita juga nggak mau buka umum sih. Kita emang buka buat teman-teman asuransi. Kita juga ada teman-teman sales juga udah ada yang kita bukain. Dan Marvi ini ya why not saya buka juga di sini aksesnya, karena emang kode itu di limited. Kalau nggak di limited kayak pasar kode promo kan. Nggak eksklusif lagi nanti aplikasi Finansialku buat dapetin promonya gitu. Nah, kalau untuk teman-teman Marvi sendiri nanti ya keuntungannya kalau misalkan buat penggunaan sendiri berarti langsung dapat 35.000, dapat cash juga 35.000, jadi 70.000 ibaratnya. Wow. Jadi kalau untuk pakai sendiri langsung dapat diskon 70.000 dong. Iya, 35.000 yang potongan ads sama 35.000 kita cash. Asik banget. Okay. Ya, total ya berarti kan kita kasih 10% buat user, 10% buat teman-teman reseller Marvi, ibaratnya gitu. Oke. Bro, kemarin untuk reseller dengan penjualan tertinggi produk Finansialku bisa dapat apa ya? Reward dan appreciation-nya? Betul, kalau rewardnya kita itu reseller only bulanan. Kalau misalkan omsetnya di atas 10,5 juta, top 3-nya ya, top 3 individu bulanan banyak dengan pesan nominal minimum 10.500.000, itu teman-teman bisa dapat, bisa dibilang cashback, bisa dibilang reward gitu. Kita kasih tabungan saham di sekuritas senilai 500.000 untuk 3 pemenang. Terlepas di 10.500 itu kan ibaratnya 30 ya berarti ya 30 account premi. Teman-teman juga selain tadi dapat langsung 1.050.000 rupiah, teman-teman juga bisa langsung dapat 500.000. Jadi totalnya ya 1.550.000 untuk reseller yang tembus 10.500.000 sebulan. Top aja kita kasih langsung itu 1.000 masing-masing untuk 3 pemenang, 3 yang top reseller. Langsung punya saham lagi ya? Ya, kurang lebih itu. Keren banget. Kita taruhnya di rekening saham. Kalau teman-teman mau dari rekening saham ya silakan. Mau langsung cairin silakan, mau invest kan, kita maksudnya nggak ada limitasi. Cuma kenapa kita taruhnya Finansialku taruh di saham supaya teman-teman juga action untuk investment di saham salah satunya. Tapi kalau teman-teman mau tarik rekening sahamnya ya silakan. Kita sudah bisa belajar investasi di Finansialku. Betul. Jadi kita perencanaan keuangan kalau teori aja kan nggak mungkin kita bisa capai tujuan keuangan, harus take action. Makanya kita cash-nya kita taruh di rekening saham. Kalau teman-teman mau ambil silakan, mau ngambil silakan. Mau dibeli silakan. Biasanya di sekuritas juga bisa langsung beli reksadana silakan. Nanti kasih ke teman-teman aja. Wih, keren. Gimana Bro Ruby? Keren banget kan Finansialku? Yoi, cocok. Bagus untuk merencanakan keuangan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan mungkin. Karena setelah ini saya akan kasih form di grup Marvi X Finansialku bagi teman-teman yang
serius mau silakan nanti isi formnya, nanti langsung saya kasih feedback berupa kode promo yang bisa langsung aktif, teman-teman bisa langsung jualan. Wow. Kode promo tuh ya. Yes. Kode promo dan marketing kits juga sudah tersedia. Jadi tinggal sebar sana sini, sebar sana sini, ngomong sana sini. Ada Bro Lucky tuh yang punya banyak murid ya. Jadi buka bimbel kalau saya nggak salah ingat. Itu juga pasar tuh. Jadi orang tuanya murid-muridnya tuh. Betul, karena emang sebenarnya cash flow ini penting, tapi sering dipandang sebelah atas. Gitu loh, di sini cash flow ya, apalagi masa pandemi ini kan kita kadang-kadang kan ada kerjaan yang tadinya ada jadi enggak. Nah, kita gimana mau proyeksi keuangan kita? Pandeminya kan belum jelas, vaksinnya aja baru dicoba kan, belum tentu langsung hasil. Ya kita optimis lah bisa langsung diuji coba berhasil segala macam, tapi kan takes time juga teman-teman. Nah, untuk proyeksi ke depan, gimana kita tahu tandanya pencatatan keuangan ini keluar masuk berapa sih sebulan, terus pos-pos keuangan kita mana sih, saya lihat itu nggak tahu semua kalau teman punya pencatatan keuangan dan laporan keuangan. Pada kenyataannya kalau kita bicara soal keuangan itu usahakan kayak tabung gitu ya. Jadi kalau yang finansialku ini sudah jauh lebih mudah, kita juga. Betul, karena lu curhat kan bingung mau cerita temen, bilang wah kere banget lu. Mau bicara antar suami dan istri aja itu kadang-kadang keuangan itu jadi hal yang tabu untuk betul. Karena ada Nah, kalau teman-teman pusing, butuh cerita ya silakan curhat aja sama perencana keuangan kita. Ada fotonya lagi, tinggal pilih. Keren sih. Ini jadi udah kayak perencana keuangan secara online, teman-teman. Kalau ya, jadi nggak perlu tatap muka, cukup ngobrol aja di dalam situ, curhat atau apa gitu, nanti teman-teman bisa kita kasih advice gitu ya. Ya karena ini kan ilmunya nggak ada di bangku sekolah, cara ngatur duit, cara ngatur keuangan, terus investment gitu. Kadang-kadang kan ditutup-tutupin juga nih sama orang-orang kaya, gimana sih gitu kan, supaya bisa investasi saham. Kan karena literasi keuangan kita juga cukup rendah. Misalkan saham, banyak orang bilang wah judi, wah saham itu butuh banyak. Nah itu sebenarnya mitos-mitos yang sebenarnya salah masyarakat. Oleh karena itu Financial Hadir, teman-teman bisa cek websitenya, bisa cek YouTube-nya, bisa cek podcast-nya, bisa cek di Instagram-nya. Kita kasih itu semua for free. Yang berbayar itu cuma aplikasi aja. Konten literasi kita kasih gratis. Gitu teman-teman, consume itu bisa nonton juga di dalam aplikasi, bisa dengerin juga di dalam aplikasi. Including cara aplikasinya, once download, teman-teman nonton aja tuh video, dikasih tahu, oh ini gunanya ini gunanya ini. Karena memikirkan, betul kata Mbak Dianawati, untuk orang awam, ini fungsinya apa sih ini. Makanya kita udah prepare semua, tadi flow-nya 1, 2, 4, sama CEO kita langsung turun untuk tapping, ini loh kegunaan aplikasi Finansialku. Itu sih. Hopefully user kita nggak kebingungan, supportnya juga ada di dalam aplikasi, jadi bingung pun bisa tanya. Terus kalau mau ngomongin tentang perencanaan keuangan bisa tanya juga. Kita semuanya orang. Ya cukup makan waktu, tapi yang ibu dapatkan atau bapak dapatkan memang organik dari manusia, ibaratnya gitu. Bukannya chat, halo namanya siapa, Mario, ya Bu Papa, dijawabnya misalkan pertanyaan gitu. Kadang-kadang memecahkan permasalahan. Aplikasi dan webnya apa Pak? Aplikasinya Finansialku, website finansialku.com. Oke. Siap. Sama-sama. Sudah di iOS juga, Boy?
Sudah di iOS, sudah di Android, sudah di website. Huawei mau bikin OS sendiri, kita nanti kerjain juga di sana. Oke, jadi buat Bu Sylvia yang baru saja bergabung, sedikit summary buat Bu Sylvia bahwa ini adalah produk yang istilahnya kita kayak punya konsultan keuangan secara digital dan bukan berbicara dengan robot karena konsultan keuangannya baik support maupun perencana keuangannya itu benar-benar adalah manusia gitu. Jadi kita bisa ngobrol, bisa curhat istilahnya seperti itu. Nah, kemudian kelebihannya Bu Sylvia dari Marvi adalah untuk Finansialku itu sendiri dikasih 30 hari free trial. Setelah free trial untuk premiumnya itu berbayar 350.000 per tahun. Dan karena Ibu Sylvia ada di Marvi, Ibu Sylvia bisa mendapatkan diskon berupa totalnya 70.000, di mana 35.000 itu adalah bentuknya komisi untuk Bu Sylvia karena sudah merekomendasikan orang, dan 35.000 lagi itu untuk dibagikan kepada pembeli atau yang direkomendasikan oleh Bu Sylvia. Jadi kalau Bu Sylvia beli buat pakai sendiri langsung dapat diskon 70.000, seperti itu. Jadi rekomendasikan orang yang kita rekomendasikan dapat 35.000, kita juga dapat 35.000, seperti itu. Dan asiknya karena ini pakai kode referral, artinya kalau ada orang yang ingin membeli langsung Finansialku langsung di websitenya, beli yang premiumnya bisa, tapi tanpa kode referral ya bayarnya 350.000 alias harga normal. Jadi untuk dapat diskon dia mesti ada kode referralnya seperti itu. Dan marketing kits-nya juga sudah lengkap banget. Bahkan termasuk juga sasarannya mau ngomong ke siapa, mau ngomong ke ibu-ibu, sudah ada videonya bagaimana cara ngomong, kemudian juga marketing kits-nya sudah lengkap. Mau ngomong ke pegawai kantor, ada. Mau ngomong ke agen asuransi, ada. Semuanya ada. Jadi, just name it, mau ngomong sama siapa, mau nawarin ke siapa, semuanya marketing kits-nya sudah lengkap. Jadi, tinggal disebar-sebar, tinggal ngomong sana-sini aja, gitu. Ya, effortnya paling cuma ngetin kode promo aja sih. Effortnya itu promonya supaya mereka pakai, mereka dapat benefit, affiliate-nya juga dapat benefit berupa cash. Yes. Jadi asik banget ya. Nah, mungkin kedepannya juga kita dari Marvi sendiri kita akan memikirkan gimana caranya untuk bisa support para reseller di sini. Mungkin juga kedepannya kalau kita bisa bikin seperti kind of webinar lagi mungkin untuk Finansialku ya, Mario mungkin bisa. Jadi nanti mungkin kita gini, untuk prospek customer dikumpulin aja di dalam satu webinar, nanti present lagi. Hopefully sinyalnya lebih bagus daripada malam ini. Jadi sama kayak yang Pak Harento Kandani kemarin, kita akan bikin lagi webinar gratis. Tapi tentu saja saya berharap sebelum kita ke webinar gratis, teman-teman juga sudah sebar sana-sini gitu. Jadi webinarnya benar-benar bermanfaat. Karena dari situ kemarin dari webinar gratisnya Coach Harento Kandani, kita fungsinya lumayan loh, gitu loh. Daripada kita ngomong sendiri, ini sudah langsung kita tinggal ngajakin orang ikut seminar gratis gitu loh. Dan kita bukan di sana bukan cuma jualan doang, tapi they learn something new too gitu loh. Betul. Bukan begitu masuk langsung jualan gitu kan. Nanti saya mungkin bikinin aja perencanaan keuangan untuk ibu rumah tangga, perencanaan keuangan untuk mahasiswa. Jadi memang di satu situ emang spesifik kita bakal ngomongin tentang perencanaan keuangan itu. Dan saya ngomongnya bukan based on teori, tapi based on fitur di apps. Gitu. Jadi emang saya langsung kasih lihat, oh ini loh, kalau atur keuangan buat ibu rumah tangga, mahasiswa, ataupun lain. Atau persiapan untuk pernikahan, persiapan untuk umroh, ataupun perjalanan ibadah lainnya, atau mempersiapkan dana pensiun. Kita bisa buatin berdasarkan target market ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Jadi kita tinggal bikin sesi-sesi aja sih. Seminggu sekali, nanti marketnya mau apa dulu nih. Nanti tinggal saya yang buatin bahan. Sebenarnya saya nggak buatin bahan, maunya aja saya nggak bikin PowerPoint tuh.
Karena lebih seneng langsung kasih lihat fitur-fiturnya supaya mereka tahu penggunaannya untuk apa. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih teman atas waktunya. Mungkin lanjut kita di grup, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, Pak Ruby, Bu Elvi bisa ditutup mungkin. Silakan Bu Ruby. Suaranya kayak robot. Suaranya kok kayak... Oke, thank Kebanyakan you so live. much. Romario yang sudah jelasin Financial Ya. Flow ini adalah aplikasi yang keren banget dan marketing case-nya sudah ready. Kemudian Untuk karyawan ya. Kode voucher ya, kode voucher sudah ready. Kemudian kita sudah ready juga untuk ngebantuin para reseller di Marvi untuk bisa presentasi dengan kepada orang. Jadi artinya kita akan bikin webinar gratisnya. Tapi tentu saja sebelum kita bikin webinar gratis, teman-teman, mari, ayo ngajakin teman-temannya. Karena di sini you make money so easy, gitu ya. Oke. Silakan mungkin Bro Ruby. Suara saya masih jelek. Suaranya kok jadi suara-suara kayak suara-suara kartun gitu ya. Transformer. Gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Atau mungkin... Alright, jadi apabila saya coba cek lagi di kolom chat. Oke, apabila tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pertemuan kita sampai di sini dan kita akan lanjut di grup Marvi X Financial Tool. See you. Terima kasih. Thank you teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat malam.